Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Alyani. Dan seperti biasa kita berada di lantai 5 Gedung Rektorat UMJ. Nah kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu seorang mahasiswa yang merupakan Ketua Umum dari UKM Olahraga UMJ. Dan yaitu adalah namanya Alen Maulana Firdaus atau biasa disapa dengan Alen. Nah langsung aja nih kita sapa. Halo, Assalamualaikum Alen. Waalaikumsalam Bu. Sehat Alen? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nah Alen, kita kali ini membahas nih, tema kita adalah transformasi sepak bola UMJ bersama UKM Olahraga gitu. Nah transformasi sepak bola UMJ, emang transformasinya gimana nih, transformasi yang dilakukan dari UKM Olahraga UMJ terutama di bidang olahraga ini? Sebenarnya alhamdulillah sejauh ini UKM Olahraga terutama di cabur sepak bola ini selalu konsisten memberikan prestasi-prestasi untuk UMJ. Mulai dari tahun awal berdirinya itu 2004 sampai sekarang alhamdulillah terus berprestasi untuk dapat membanggakan kampus UMJ ini Bu. Mungkin transformasinya lebih ke pemain-pemain yang sekarang ini bisa kita bilang mereka memiliki potensi yang lebih. Terutama bahkan dari mereka ini banyak juga yang ditarik-tarik ke klub Elite Pro Academy Liga 1 ataupun bisa dia kadang bermain di Liga 2 juga ataupun pergelaran Liga 3 pasti mereka juga bermain di Liga 3 juga. Oke. Nah prestasinya apa nih yang baru aja diraih? Kalau yang baru diraih belakangan ini dari akhir tahun 2023 itu alhamdulillah kita berhasil juara 2 Piala Menpora skala nasional. Lalu di tahun ini kita berhasil juara Piala Kampus Soccer League yang diadain oleh Asmaja. Itu alhamdulillah kita berhasil juara 1. Terus selanjutnya kita juara 2 Universitas Indonesia Sports League. Itu kita juara 2. Terus lanjut CPSM Championship yang diadain oleh Polteknik KPP, kita juara 1. Keren, banyak ya prestasinya ya. Alhamdulillah Bu. Nah kamu untuk menjaga, membangkitkan semangat anggota biar untuk mencetak prestasi itu, latihan juga rajin, itu apa upaya yang dilakukan? Tentu kita selalu beri motivasi dan support juga kepada teman-teman karena terlebih lagi perhatian pimpinan terhadap kita pun sejauh ini relatif baik ya Bu ya. Jadi itu juga jadi dorongan buat teman-teman khususnya di cabur sepak bola buat lebih bersemangat lagi buat latihannya, entah motivasi saat pertandingannya. Itu dia Bu. Karena dukungan dari pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Besar ya? Iya alhamdulillah. Latihannya berapa kali sih biasanya? Seminggu kita latihan 2 kali, hari Selasa jam 4 sampai jam 6, hari Kamis jam 4 sampai jam 6 juga. Jam 4 sampai jam 6 ya? Iya. Nah kalau mau ada kompetisi gitu-gitu, lomba, itu persiapannya gimana? Kalau persiapan untuk kompetisi pasti kita menambah jadwal latihan juga yang tadinya seminggu sekali bisa jadi seminggu 3 kali atau bahkan 4 kali, bahkan kita menambah latihan di pagi hari juga terkadang untuk menjaga kebugaran fisik pemain juga. Itu ya, jadi memang lebih insentif lagi ya? Iya, jadi kalau ada turnamen terdekat kita bakal lebih tingkatin lagi insentif latihan kita. Oke, nah kalau di transformasi sepak bola ini tantangannya untuk bisa terus meningkatkan prestasi kan sepak bola terutama di UKM Olahraga ini nih apa sih? Alhamdulillah sejauh ini sih masalah perekrutan pemain kita nggak pernah bermasalah ya Bu. Mungkin terlebih lagi nama pamor si PSUMJ ini mungkin sudah berkembang. Jadi banyak juga pemain dari luar mau bergabung dengan kita. Mungkin tantangan pemain dari luar tuh dari mana? Pemain mungkin dari daerah-daerah kita dapat pemain dari ada yang dari NTT dia datang ke sini untuk ikut seleksi buat ikut PSUMJ juga. PSUMJ Iya. juga. Banyak juga yang dari luar daerah juga yang lain-lainnya. Berarti memang boleh terbuka ya untuk pemain dari luar daerah dan dari luar UMJ? Betul Bu. Oke. Awalnya itu kita ada yang seleksi terbuka umum untuk siapapun. Iya. Terutama untuk mahasiswa UMJ-nya kan? Iya. Keren. Nah, ketika itu tuh berarti untuk pemilihan itu tuh kapan waktunya? Setahun sekali atau gimana? Setahun sekali saat mulai mau pendaftaran mahasiswa.
pendaftaran mahasiswa. Iya. Berarti memang ada pergantian tim ya, pergantian tim inti ya. Iya, lebih tepatnya kayak menambah SDM yang untuk melengkapi kan. Jadi setiap tahun itu juga nanti ada yang lulus kan. Jadi kita butuh masukan lagi buat nambah SDM yang ada. Iya, iya. Yang dinilai apa aja sih itu tesnya apa aja? Pasti kita yang pertama itu ada tes fisik. Tes fisik. Kalau untuk rekrutmen kita ada tes fisik, terus yang kedua teknik bermain dia, terus sama kita pasti wawancara buat motivasi mereka, keseriusan mereka buat gabung ke kita. Yeah. Oke. Itu dari senior-seniornya berarti ya? Iya, kita minta kerjasama juga sama senior buat ikut serta di seleksi ini. Seleksi itu ya. Berarti animonya bisa kebayang tuh besar banget ya. Betul, Bu. Dari internal sama eksternalnya juga. Betul, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, selain dari olahraga, selain dari sepak bola, ini ada olahraga apa aja di sini, UKM olahraga ini? UKM olahraga ini kita menaungi 6 cabur yang alhamdulillah mulai dari sekarang ini kita udah mulai mengembangkan setiap cabur-caburnya untuk berprestasi lagi. Ada 6 cabur, yang pertama itu ada sepak bola, ada futsal, ada badminton, ada volley, ada basket dan tenis meja. Alhamdulillah baru kemarin juga tim futsal kita berhasil juara 1 di Piala Kemenpora yang diadain Kemenpora RI di Festival Pemuda. Kita udah mulai bangkitkan lagi yang mungkin setelah lama futsal ini nggak timbul, akhirnya timbul lagi. Dan mulai perlahan-perlahan nanti setiap cabur akan kita kembangkan lagi, insya Allah. Dari 6 itu tadi ya? Dari 6 itu tadi. Kalau kamu sendiri sebagai ketua, yang mana nih, yang ikutan sepak bola atau selain sepak bola ikut cabang olahraga yang lainnya juga? Kebetulan saya dari sepak bolanya, Bu. Sepak bolanya ya? Iya. Oke, concern di sepak bolanya ya? Iya. Iya. Oke, Alen, kita akan lanjut lagi bahas tentang sepak bola. Baik. Dari UKM ini, tapi kita simak dulu nih yang lewat berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjut kembali ngobrol tentang sepak bola bersama dengan Alen, Ketua Umum dari UKM Olahraga ya? Iya, betul, Bu. Nah, ini sesuai dengan tema kita kali ini kan transformasi sepak bola ya, transformasi sepak bola UMJ bersama UKM Olahraga. Nah, tadi kan kamu juga udah menjelaskan nih, alhamdulillah udah transformasinya udah banyak prestasi juga nih yang diraih gitu. Nah, terus untuk semakin meningkatkan, program kamu apa aja nih sebagai ketua juga? Program tentunya kalau dari kita selain mengikuti agenda turnamen-turnamen yang diadain, itu kita juga punya program untuk mengembangkan, mewadahi anak-anak SMA ini bermain bola. Seperti kita ada agenda Piala Rektor yang insya Allah akan dimulai bulan Desember ini. Itu kita targetkan pesertanya itu untuk siswa SMA. Jadi sekalian kita juga bisa nge-scouting atlet-atlet untuk kita rekrut menjadi tim PSUMJ. Keren. Jadi selain anggota dari UKM olahraganya nih ikut kompetisi sepak bola, tapi juga akan ada kompetisi ya. Betul, nanti buat anak-anak SMA ya, siswa SMA gitu. Nah, ini diharapkan nanti dari situ juga memperebutkan Piala Rektor dan diharapkan juga bisa masuk UMJ mungkin. Betul, nanti ya. Nanti sekalian kita scouting juga dan kebetulan juga sekalian buat menampilkan si UMJ-nya ini supaya mereka tertarik juga kuliah di UMJ kan. Berarti nanti kalau banyak ternyata animonya, antusias pesertanya itu bisa berapa tahapan? Kita batasi, Bu. Kita bikin 64 tim. Jadi dari 64 tim itu kita tandingi dengan sistem gugur. Jadi sistem 64 tim. 64 tim, wow. Yeah. Banyak juga ya. Dari sekolah se-Jabodetabek atau bahkan bisa di luar Jabodetabek. Di luar Jabodetabek. Berapa lama tuh kira-kira? Seberapa minggu? Perkiraan bisa sampai 3 atau 2 mingguan. 3 sampai 2 mingguan ya. Baik, lumayan sih dari sebanyak itu pesertanya gitu. Iya, betul. Ini kan berarti melibatkan kepanitiaan ya? Iya, betul, Bu. Itu memang melibatkan juga terbuka untuk kepanitiaan, relawan gitu, atau dari teman-teman di UKM olahraga ini? Kebetulan kita untuk Piala Rektor tahun ini kita bekerja sama dengan pihak PMB atau penerimaan mahasiswa baru, karena sekaligus ini juga jadi agendanya PMB juga. Jadi untuk kepanitiaannya itu sebagian dari SDM yang kita punya, sebagian lagi dari SDM si PMB-nya tersebut. Jadi kita berkolaborasi dengan PMB.
Jadi kolaborasi ya. Iya, betul. Oke, keren banget. Nah, apa namanya? Kira-kira nanti ada nggak sih di sini harapan juga untuk ada jadi atlet-atlet gitu yang lahir dari UKM olahraga ini? Ya betul, tentu kita juga mengharapkan setelah kita adakan agenda ini, kita men-scouting atlet-atlet, kita terpilih yang talenta berpotensial, kita tertarik untuk lebih mengembangkan lagi potensinya di UKM olahraga PSUMJ ini, Bu. Oke ya. Nah, kalau kamu sendiri sebagai ketua, bagi waktu kamu antara perkuliahan sama organisasi dan juga latihan-latihan ini gimana? Kalau misalkan agenda kita kan ini sering padat ya, Bu ya. Tapi alhamdulillahnya dosen pun ngerti gitu, Bu. Ngerti ya. Kalau misalkan anak olahraga sedang ada pertandingan di luar atau apa, alhamdulillahnya kita selalu memberi surat izin ke dosen. Alhamdulillah dosen pun mendukung, support, jadi nggak ada dosen pun nggak bermasalah dengan hal itu, Bu. Tapi kalau misalkan emang agenda kita nggak padat, yang pasti kita perbaiki akademik kita juga, jadi kita nggak berfokus di hanya olahraga saja, tapi di akademik kita juga. Akademik juga ya. Yeah. Kalau dari kegiatan ini nih, dan kamu juga sekarang bergelut sebagai ketua, kira-kira feedback apa nih yang kamu rasakan ke diri kamu yang tentunya itu positif gitu ya? Mungkin yang saya rasakan senang aja, Bu, bisa menaungi berbagai macam cabur olahraga, jadi lebih mengenal lagi olahraga-olahraga yang lainnya, terus menambah banyak relasi teman-teman yang di olahraga lain juga, dan dapat mendampingi dan mensupport teman-teman olahraga lain untuk berprestasi. Itu suatu kebanggaan juga sih, Bu. Kebanggaan juga ya? Iya, baik. Yang menurut kamu apa sih yang perlu ditingkatkan juga untuk membangkitkan minat mahasiswa untuk berolahraga, karena kan olahraga ini kan sisi positifnya juga bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang negatif kan, kayak misalnya narkoba atau tawuran ataupun mungkin misalnya hal negatif lainnya gitu. Ya mungkin balik lagi ke diri mahasiswa masing-masing ya, Bu. Kita udah coba, sebenarnya kita ini untuk sepak bola kita buka 2 sesi latihan. Sesi pertama itu dari jam 2 sampai jam 4 untuk kelas hobi. Jadi, iya, itu untuk seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ingin gabung latihan, itu kita wadahin di jam 2 sampai jam 4. Terus selanjutnya jam 4 sampai jam 6 itu baru tim inti dari PSUMJ. Jadi kita juga udah mencoba menarik mahasiswa UMJ buat ikut gabung latihan bareng kita untuk mengajak hal positif. Oke ya, jadi itu tadi upaya juga ya untuk buat mereka nih tertarik ya. Ada yang buat hobi juga sama yang tadi tim inti. Kalau Alen sendiri di jurusan apa? Kebetulan saya di jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis. Ekonomi bisnis. Nah, Alen gimana? Apakah Alen nemuin korelasi nih antara jurusan akademik Alen gitu sama hobi dan juga sekarang kan kegiatan kemahasiswaan gitu? Betul. Sejauh ini saya menemukan banyak korelasi antara fakultas yang saya ikuti dengan organisasi yang saya ikuti, terutama di bidang manajemennya, Bu. Sepak bola itu butuh manajemen yang baik dan handal. Terlebih lagi untuk mengurus orang banyak, untuk mengurus misalkan keuangan atau segala macam, itu hal-hal yang ada kita pelajarin di kampus dan kita tuangin di organisasi. Baik, jadi situ ya ada nilai korelasinya ya. Ada korelasinya, Bu. Itu penting banget. Betul. Baik, Alen, kita akan lanjut lagi nih Alen, tapi kita jeda sejenak, kita lihat dulu yang lewat berikut ini. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, balik lagi di UMJ Talks. Kita lanjut lagi ngobrol bareng Alen tentang serunya sepak bola, cabang olahraga sepak bola di UMJ Alen ya. Nah, Alen sebagai ketua nih, ketua umum UKM sepak bola ya, UKM olahraga, dan juga sekarang lagi menggaung-gaungkan untuk transformasi bidang sepak bolanya gitu. Nah, peran Alen nih yang penting di sini nih apa? Mungkin peran saya di sini bisa lebih ke memanage tim sepak bola. Ya, Bu. Jadi untuk memanage orang-orang yang ada di sepak bola, memanage keuangan yang ada di sepak bola dan lain-lainnya. Oke. Pernah ada pengalaman berkesan gitu yang Alen alami selama bergelut di bidang ini? Mungkin pengalaman yang saya rasai karena kita
berdampingan dengan banyak orang dan banyak kepala ya Bu tentunya. Iya, betul. Jadi tentu nggak mudah buat menyatukan pikiran mereka agar satu tujuan gitu. Jadi perlu bagaimana caranya kita agar berkomunikasi yang baik ke teman-teman yang beda pikiran agar mencapai tujuan organisasi yang insya Allah bermanfaat bagi kampus dan juga bagi organisasi tersebut. Iya, itu jadi tantangan tersendiri. Iya, jadi ya? tantangan tersulit. Karena macam-macam orang kan pikirannya beda-beda tentunya gitu. Tapi kita harus saling kolaborasi nih dan kompak tentunya gitu. Nah, selain itu ada tantangan apa lagi yang pernah kamu temui juga? Tantangan mungkin di faktor apa ya Bu, sekarang kan banyak agenda-agenda yang seharusnya setiap tahun diadain untuk Liga Mahasiswa, tapi udah mulai dari tahun 2020 ini terhenti Bu. Kenapa tuh? Mungkin setelah COVID ya? Iya, jadi sampai saat ini belum ada kabar mengenai Liga Mahasiswa Nasional. Itu yang terakhir alhamdulillah kita berhasil juara 2 kali Liga Mahasiswa Nasional 2018 dan 2019, dan sekarang kita ingin banget buat melanjutkan raihan prestasi yang udah kita raih untuk mempertahankan prestasi tersebut, tapi sayangnya agenda Liga Mahasiswa ini belum berjalan. Ya udah nggak sabar banget ya. Iya, udah nggak sabar banget. Tanding ya. Karena kalau latihan gini kalau tanding tuh kayak ada booster gitu ya untuk lebih berprestasi lagi nih. Gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri ketika kamu mengalami permasalahan gitu kan tadi kan kamu bilang juga ini kan membawa dampak positif ya. Apa yang menjadi istilahnya jadi dongkrak buat kamu tuh untuk bisa kembali misalnya bangkit dari dari mungkin kegagalan ataupun juga untuk bisa terus semangat meraih prestasi lagi gitu. Ya tentunya karena dorongan dari senior yang alhamdulillah sekarang kekeluargaannya masih kuat dan juga karena kekeluargaan internal kita juga yang kuat Bu. Alhamdulillah karena kita ini di UKM olahraga khususnya sepak bola ini menggaungkan sikap kekeluargaan. Jadi nggak ada gap antara senior dan maba, tapi kekeluargaan ini yang insya Allah bisa membawa kita berkomunikasi lebih baik lagi. Berarti sekarang anggotanya udah ada berapa? Kurang lebih sekitar 40 orang Bu. 40 orang ya? Iya. Kalau tarik langsung gimana daftar? Langsung daftar aja? Kalau untuk atau ada syarat khusus nggak? Kalau untuk mahasiswa aktif yang sekarang sudah berkuliah di UMJ bisa ikut latihan di Selasa Kamis di jam 2 sampai jam 4. Kalaupun emang itu di mana? Itu di Stadion UMJ. Stadion UMJ. Iya. Oke. Nanti kalau emang ada potensi yang memungkinkan akan ditarik ke tim inti. Terus kalau untuk teman-teman yang baru ingin kuliah, nanti kita akan adakan seleksi terbuka untuk umum agar teman-teman bisa kuliah sambil main bola, sambil jadi sarjana di PSUMJ. Oke, mantap. Jadi itu istimewa nih ya buat teman-teman yang masih di SMA nih mau gabung nih bisa nih lewat tadi open seleksi ini dari cabang olahraga dari UKM olahraga khususnya sepak bola ini. Betul. Nah, harapan Alen nih buat organisasi ini, UKM olahraga dan khususnya untuk sepak bola kedepannya untuk diri Alen juga seperti apa? Khususnya mungkin untuk sepak bola, saya berharap menjadi tim sepak bola kampus yang terkemuka di Indonesia yang terlihat dari sisi keunggulannya, inovasinya, dan berdedikasi untuk kampus dan untuk mengembangkan bakat sepak bola di nasional. Keren. Amin. Nah, terkait ini juga nih sebagai mahasiswa UMJ, pandangan Alen tentang kampus UMJ gimana? Alhamdulillah untuk sejauh ini kita merasa selalu disupport sama pihak kampus, jadi kita merasa nyaman untuk mengembangkan prestasi, nyaman untuk berada di lingkungan organisasi sepak bola, khususnya di sepak bola. Jadi menurut saya sangat cocok lah Bu adanya sepak bola dan dukungan dari kampus yang buat kita berprestasi. Iya, oke. Nah, kata-kata boleh sharing juga nih, kata-kata motivasi buat teman-teman pemirsa yang nonton, terutama juga mungkin teman-teman yang punya minat dan bakat yang sama nih sama Alen, tapi bisa untuk lebih maju dan dikembangkan lagi. Mungkin motivasi terutama dari saya, jangan ragu untuk gabung ke
kami PSUMJ karena kami senang apabila mahasiswa aktif Muhammadiyah Jakarta untuk ikut latihan karena hal ini dapat menambah sisi positif bagi teman-teman mahasiswa agar menghindarkan dari sisi negatif. Mungkin itu aja Bu. Jangan jangan selalu menghindar lah dari olahraga karena olahraga ini bisa mengembangkan potensi juga dan juga menjaga kesehatan buat tubuh kita juga. Betul banget. Jadi bugar ya Alen ya. Baik, makasih banyak Alen atas sharing-sharingnya. Sukses terus buat Alen dan juga buat sepak bola dan UKM olahraganya. Siap, thank you. Dan teman-teman, pemirsa semuanya, juga Sobat Unggul TV-mu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih sudah menyaksikan acara ini, UMJ Talks. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani, bersama juga dengan Alen, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.